Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Khoir dengan NIM 210 605 110 153 dari kelas Mobile Programming D. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya. Karena saya runnya itu di real device, jadi saya record di HP dulu. Nanti kode programnya record lagi di laptopnya. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Oke, yang pertama, ketika aplikasi itu dijalankan, dia akan memunculkan splash screen. Nah, splash screen tadi itu akan hilang dalam 3 detik dan menavigasi layar kita ke halaman onboarding. Nah, di halaman onboarding ini terdapat tombol next. Dan ketika kita pencet tombol next-nya, kita akan diarahkan ke halaman login. Oke. Ini masuk ke halaman login ya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan alamat email dan password yang sudah terdaftar. Karena kita belum mendaftar, kita pencet dulu registernya. Nah, nanti kita diarahkan ke halaman register, kita daftar dulu. Misalkan aku @gmail.com. Oke, passwordnya misal kita bikin 1 2 3 sampai 8 ya. Nah, ketika berhasil kita akan diarahkan ke halaman login lagi. Nah, kita disuruh untuk memasukkan alamat email dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Oh ya, ini untuk register dan login saya menggunakan fitur Firebase Out. Langsung saja kita masuk ke ke aplikasinya. Aku @gmail.com. Terus passwordnya tadi 1 sampai 8. Login. Nah, nanti ketika kita berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman home. Di halaman home itu terdapat trending dan latest. Jadi ketika kita pencet see all di card trending ini, kita akan diarahkan menuju ke halaman yang beritanya itu trending-trending aja gitu. Terus ketika kita memencet see all-nya latest, kita akan diarahkan ke halaman yang beritanya itu terbaru. Seperti itu. Kita ke halaman explore. Nah, di halaman explore ini ada beberapa kategori ya. Yang pertama ada bisnis, health, dan teknologi. Ketika tab barnya itu aktif di bisnis, dia akan menampilkan berita tentang bisnis aja. Terus ketika tab barnya itu aktif di health, ditampilkan berita yang tentang kesehatan aja. Terus di sini teknologi juga sama seperti itu. Dia akan menampilkan berita tentang teknologi aja. Saya ini menggunakan News API ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah halaman profile. Oh, ya maaf. Ketika beritanya ini dipencet, kita akan dibawa ke halaman detail berita. Jadi kita akan masuk ke halaman detail berita ya, seperti itu. Kita coba yang lain. Nah, kita akan masuk ke halaman detail berita. Oke, lanjut ke profile tadi. Jadi di sini ada profile ya, ada beberapa aksi yang bisa kita gunakan. Di sini saya menggunakan Firestore seperti itu. Jadi ini editnya berfungsi. Ketika kita coba ganti ini menjadi Thoriq, terus ini diganti menjadi 1999, ganti Malang gitu misal. Kita update. Nah, dia akan terupdate di sininya ya. Tadi namanya username-nya aslinya Thoriq, Thor, jadi Thoriq karena saya sudah update. Terus nomor teleponnya juga sudah saya ganti. Alamatnya juga sudah keganti. Nah, username ini nanti akan ditampilkan di username dan email ya, akan ditampilkan di bawah foto ini.
Terus untuk halaman about ini cuma tulisan aja tentang aplikasi kita. Dan di sini terakhir ada tombol logout. Nah, ketika tombol logout ini dipencet, maka dia akan menavigasi layar kita kembali ke halaman login. Seperti ini. Mungkin ini untuk demo programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode programnya. Seperti di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, tapi ini kode programnya. Jadi saya pertama akan menjelaskan model terlebih dahulu deh. Jadi di model ini saya yang kepake hanya artikel model.dart, yang ini nggak kepake, yang 3 ini content, source sama user ini nggak kepake. Jadi ini untuk mengambil data dari API service-nya, dari JSON-nya. Nah, API service saya seperti ini. Jadi ada beberapa kelas ya untuk membedakan endpoint URL-nya. Jadi saya menggunakan 5 kelas di sini. API service ini, kelas API service ini memiliki endpoint headline. Jadi API ini saya gunakan untuk berita-berita yang trending saja. Untuk kelas API everything, saya menggunakan kelas ini, menggunakan endpoint ini untuk berita-berita yang terbaru seperti itu. Terus kelas bisnis, kelas health, sama kelas teknologi itu saya gunakan untuk kategorinya. Jadi masing-masing kategori itu memiliki endpoint yang berbeda. Terus di sini ada halaman login ya. Di sini halaman login ini menggunakan Firebase Auth Service. Jadi login dan register. Ketika kita nanti register di sini, kita disuruh untuk memasukkan email dan password kan. Nanti ketika kita selesai register, data yang kita registerkan itu akan terkirim ke Firebase-nya kalau diregister. Kemudian ketika kita akan login, data yang telah terkirim sebelumnya atau yang ada di Firebase Auth-nya itu, kita cek apakah data ini ada. Nah, ketika kita data password dan email itu tadi ada, maka kita akan diarahkan ke halaman home. Ketika tidak ada, kita akan nanti dimunculkan message gagal gitu. Nah, Firebase Auth-nya seperti ini. Jadi kita bikin ininya dulu. Kita bikin kelas Firebase Auth-nya, yang mana di dalamnya itu terdapat untuk register email dan register password. Terus yang kedua itu pastinya juga untuk mengambilnya itu login email dan login password sesuai dengan registernya tadi. Di sini ada misalkan di mana ya? Di home. Di home ini terdapat kita memanggil API service dan API everything. Ya, API service tadi itu untuk menampilkan berita-berita yang trending. Nah, API everything digunakan untuk menampilkan berita-berita yang latest atau terbaru. Terus kita langsung saja ke explore. Nah, di explore ini terdapat 3 tab bar ya. Jadi tab bar itu menjelaskan tentang kategori. Jadi ada bisnis, health, sama techno. Sini tampilan defaultnya ketika kita pertama kali memencet explore itu kan ke tab bar yang awal. Nah, tab bar yang awal itu adalah bisnis. Di sini saya inisialisasikan sebagai klien 3. Jadi endpoint API bisnis ini hanya berisi hanya berisi berita-berita yang tentang bisnis saja. Nah, untuk explore health sama explore techno saya ambil dari kelas ini. Nah, jadi di sini explore health itu fitur kliennya klien 5. Nah, di sini klien 5 itu adalah API health yang diambil dari
API service tadi. Terus explore techno juga saya ambil dari API service tadi. Itu. Untuk yang terakhir itu saya di halaman profile itu terdapat pengambilan data ya dari Firebase Firestore. Jadi seperti ini Firestore-nya. Jadi saya bisa memasukkan email, username, nomor telepon, dan alamat. Sebenarnya ini bisa CRUD, cuma kalau CRUD menurut saya tidak tidak masuk akal gitu. Jadi saya gunakan fitur update-nya saja. Jadi ketika kita masuk ke profile detail, ini kita bisa mengedit data yang ada pada Firestore. Seperti itu. Nah, nanti untuk username sama emailnya itu akan masuk ketampil di halaman profile yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, di halaman profile nih yang paling terakhir sendiri ada navigasi logout. Nah, logout itu dia akan mengeluarkan kita dari aplikasinya. Di sini saya pakai out.sign out. Jadi di pop ya. Di situ kita dinavigasikan ke halaman login. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.